pas dia balik ke kamar, dia tuh ngeliat yang sosok tadi ngintipin dia itu lewat bang, tapi melayang. Dan itu cuma kepalanya doang. Kepala aja ya? Kepala doang. Mirip kuyang, tapi bukan kuyang. Terus sama dia nggak dihirauin, maksudnya kan ya teman-teman masuk aja gitu kan. Namanya kita di pesantren bareng-bareng, masuk aja gitu loh. Tapi sama dia pun nggak dihirauin gitu loh. Sampai ketiga kali diketok lagi. Tok tok tok. Siapa sih? Sebelah. Pas dibuka, cewek sebelah doang. Epic. Itu sih Bener kan? Selamat malam. Saya Bagus Sonja dan selamat datang di Batas Gaib, di mana kita hidup berdampingan di batas dimensi mereka. Di kesempatan kali ini gue udah duduk dengan seorang narasumber yang dimana beliau akan bercerita mengenai pengalaman saat menjadi santri di sebuah pesantren. Kita langsung saja kenalan dengan narasumbernya. Mas Fadil, gimana kabarnya? Halo bang, Mas? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang kesibukannya gimana Mas Fadil? Kerja jadi guru sih. Jadi guru ya? Guru. Berarti pesantren ini kan agama ya? Berarti Iya. kan gurunya agama juga? Iya udah. Luar biasa nih. Ketahuan. Luar biasa. Berarti gue bisa belajar mengaji juga nih. Enggak lah. Nah, nih di kesempatan kali ini datang ke studio kita nih. Ini Mas Fadil mau bawain cerita yang mana nih Mas? Jadi pesantren tuh emang ada ada kejadian atau pengalaman yang beruntun sih bang. Jadi tuh waktu pas kelas 1 MTS baru masuk, itu gue tuh ngeliat ada hantu paskibra. Hantu paskibra tengah malam, kira-kira jam 3 subuh lah. 3 subuh. Nanti gue jelasin kenapa gue bisa itu ya. Itu kalau boleh tahu tuh untuk latar belakangnya tahun berapa berarti Mas? Oh ya, latar belakang itu tahun 2008. MTes tuh sanawiyah ya berarti ya? Sanawiyah SMP. SMP. Oh, oke, I see. Jadi ini lumayan old school juga nih guys ya ceritanya nih 2008 nih guys. Ya tanpa berlama-lama nih ya guys ya. Nah, teman-teman tonton videonya sampai habis. Jangan di-skip karena ini akan seru banget. Teman-teman yang ingin mendukung kita bisa dengan klik tombol like, subscribe dan juga follow sosial media kita di @batasgaibofficial, ada di Instagram dan TikTok. Karena setiap dukungan dari teman-teman itu akan menjadikan kami lebih baik dan lebih semangat lagi dalam memberikan cerita-cerita menarik untuk kalian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, mari kita bahkan dulu dupanya. Kenapa? Karena kita hidup berdampingan dengan mereka. Oke Mas Fadil, boleh diceritain dari awal pengalaman itu gimana tuh Mas? Oke, dari awal banget nih bang ya. Jadi itu tahun 2008, itu gue baru lulus SD kan. Nah, begitu gue baru lulus SD, ya selayaknya orang tua lah pada umumnya gitu. Jadi bokap nyokap gue tuh bukan debat, kayak diskusi gitu. Nah, anak mau lanjut kemana nih gitu kan, SMP mana kayak gitu. Cari SMP negeri segala macam udah cari-cari. Dan kebetulan gue tuh punya uwa. Uwa itu apa ya? Paman ya, paman. Ini dari bokap sih, dia abangnya bokap. Nah, uwa gue ini alumni pesantren. Oke. Gitu. Nah, jadi itu pas begitu tahu gue lulus, adalah bukan doktrin, kayak omongan nasihat gitu ke bokap gue. Udah tuh anak masukin pesantren aja kayak gitu kan, dua-duanya. Kebetulan gue kembar nih. Kembar? Gue kembar. Serius. Ini belum briefing ya tadi ya. Gue kembar, gue lupa kasih tahu tadi. Ternyata ada kaitannya sama kembaran gue ceritanya tuh. Gue kembar kan, tapi gue nih abangnya. Gue beda 10 menit sama dia tuh. Mas sebenarnya kembar tiga, cuma satu meninggal. Oke. Jadi yang hidup 2. Nah, kata uak gue ini, udah tuh anak si kembar masukin pesantren aja gitu kan, biar lo tenang gitu di rumah, bilang gitu kan ke bokap gue gitu. Nah akhirnya bokap gue tuh ini punya keinginan mau masukin gue pesantren, cuman awalnya bukan di sini bang, awalnya tuh di Jawa Timur. Di daerah Ponorogo. Pasti udah tau lah pesantren apa di Ponorogo kan, yang udah terkenal banget gitu. Nah cuman karena uak gue tuh alumni sana kan, jadi banyak channel di sana gitu loh, gampang. Nah cuman pas setelah ibu gue tahu gue mau dibawa ke
Ponorogo kan, mau diponokin ke sana. Ibu gue nggak setuju karena kejauhan banget kan. Ntar gimana kalau anak sakit lah apa segala macem, kita jemputnya kan jauh ya kan ke sana. Udah tuh sempet kayak bukan chaos sih, kayak berantem kecil lah gitu. Debat lah ya. Debat sama bokap gue gitu kan. Ya ibu gue bilang udahlah nggak usah pesantren lah gitu kan, SMP biasa aja sama aja kok sekolah gitu kan. Cuman bokap gue tetap kekeh maunya pesantren gitu, enggak mau harus pesantren nih anak berdua gitu. Ya udah akhirnya bokap gue ngalah, cari solusi yaitu cari info pesantren di Jakarta supaya dekat. Nah habis itu singkat cerita dapatlah info kan pesantren di Jakarta, pokoknya di tengah-tengah ibu kota lah pesantren itu, dan emang pesantren modern kan. Nah tepatnya tanggal 16 Juli 2008 itu gue masuk pesantren, gue jadi santri baru di situ. Nah sebulan pertama gue di situ gue masih adaptasi lah bang sama lingkungan baru kan, kehidupan baru, lingkungan baru gitu, dimana gue jauh sama orang tua segala macam gitu. Nah gue tuh masih ngejalanin kegiatan gue dengan normal aja bang, kayak gue bangun pagi, sholat subuh berjamaah, terus gue mandi sarapan, sekolah gitu kan, pokoknya berjalan normal. Dan kira-kira selang 3 atau 4 bulan kalau nggak salah, nah setelah 4 bulan itu gue baru pertama kali dengar nih ada cerita-cerita horor di pesantren gue nih. Oke. Ini awal mulanya karena senior gue nih, kan biasa di pesantren tuh Iya. kakak kelas tuh suka lu tau nggak gini-gini suka gitu kan, kalau namanya senior tuh. Ada kak senior gue yang cerita tuh sama teman gue, dulu tuh pernah kejadian di sini. Ya seolah dia tuh kayak orang paling tahu lah karena senior kan, suka nakut-nakutin gitu. Ya kan namanya bocah 11 tahun kan denger itu masih kok beneran kayak gitu-gitu kan. Ini percaya tuh. Udah cerita dia pernah ngalamin inilah, ketemu ini, terus dia juga ceritain temannya juga gitu kan. Nah 4 bulan pertama tuh gue mulai baru denger tuh ada cerita horor gitu kan. Habis itu sampai temen gue sendiri juga cerita dia pernah ngalamin bang. Jadi temen gue ini dia lagi mandi, itu di jam-jam maghrib ya kan, dia lagi mandi, terus tiba-tiba dia ngelihat ada yang ngintip dari atas ini kamar mandi, dari sela-sela antara dinding pembatas itu. Iya. Wah. Kan kalau kamar mandi pesantren kan nggak tutup rapat kan. Iya. Kan lorong panjang gitulah bareng-bareng gitu. Nah di sela-sela itu ada ngintip cewek, rambutnya segini, poni begini, terus senyum nyengir gitu loh. Wah dia kaget kan, dia langsung bilasan, dia belum pakai apapun masih telanjang gitu, dia langsung keluar. Oke. Yang keluar itu, dia keluar dan manggil-manggil orang kan nggak ada, karena kan lagi pada sholat maghrib di masjid semuanya itu. Akhirnya dia langsung buru-buru andukan, dia pakai segala macam, pakai celana segala macam kan, dia rapi-rapi, dia balik ke kamar. Pas dia balik ke kamar, dia tuh ngelihat yang sosok tadi ngintipin dia itu lewat bang, tapi melayang. Dan itu cuma kepalanya doang. Kepala aja yang lewat? Kepala doang. Mirip kuyang, tapi bukan kuyang. Cuman kepala doang, rambutnya segini, poni, melayang gini. Oh berarti nggak ada organ tubuhnya, cuma kepala Nggak aja ada. gitu lewat? Dan dia pun lewat ngeliat muka teman gua sambil nyengir, kayak ngeledek gitu loh. Ih. Gitu. Pas gue denger cerita pertama kali, gue denger cerita itu, gue langsung menolak cerita itu bang. Gue nggak percaya, karena gue mikir anjir nih pesantren loh. Maksud gue kita setiap hari sholat 5 waktu nih di masjid berjamaah. Habis sholat kita ngaji, tadarusan bareng-bareng. Terus gue sekolah juga yang gue pelajarin tuh pelajaran agama semua, yang kayak Quran, hadis, tafsir segala macam gitu kan. Gue ngafalin hadis segala macam. Habis itu setiap jam istirahat kita sholat duha pagi-pagi. Malah kadang Senin sama Kamis kita puasa disuruh. Jadi gue nggak percaya, gue bilang kan. Ini paling cuman ini anak cari sensasi doang di pesantren gitu loh, supaya pengen bikin rame doang gitu kan. Gue nggak percaya bang. Bilang apaan sih, ngibul aja loh dalam hati gue gitu kan. Udah gue santai tuh bang. Gue abaikan lah semua cerita itu kan. Gue tetap berjalan seperti biasa di pesantren. Nah mungkin karena itu kali bang ya, jadi gue dapat karmanya gitu loh. Bisa jadi. Tuh, karena gue menyepelekan gitu kan tentang keberadaan mereka gitu. Mungkin di situ mereka mau nunjukin ke gue kalau kita ini ada loh. Dimanapun kamu tuh ada, kita ada. Oke. Karena kita berdampingan, itu udah takdir alam kayak gitu. Mungkin itu yang gue tangkap.
Nah jadi ke pengaman gue sendiri itu gue lagi tidur bang ya. Jadi kan kalau setiap kelas itu asramanya beda-beda nih. Oh, jadi yang satu kelas sebenarnya itu teman tidur kalian gitu? Bukan, jadi gini bang, kalau kelas 1 MTS, kelas 1 SMP asramanya di sini. Nah kalau ntar kita udah naik ke kelas 2 MTS, 2 SMP, kita pindah asrama. Oh, pindah gedung gitu ya? Pindah gedung. Oke. Itu sampai kelas 6 atau kelas 3 SMA gitu kan. Kita pindah asrama terus. Nah, gua di kelas 1 MTS, itu gue tinggal di asrama yang 4 lantai. 4 lantai. Lantai pertama itu dapur, tempat kita makan. Lantai 2, 3, 4 ini asrama, kamar tidur. Oke. Dan gue tinggal di kamar lantai 3. Di lantai 3. Dan kalau di pesantren itu ranjang itu pakai ranjang yang tingkat, Bang. Oh, kayak ranjang tentara ya? Kayak tentara gitu. Oke. Ranjang tingkat. Dan kasur gue itu di kasur yang atas, ranjang atas. Dan kebetulan ini emang nempel sama tembok. Ini paling ujung lah. Paling ujung ya? Paling ujung, nempel sama tembok. Nah, temboknya ini itu kan di atasnya kayak ada ventilasi kecil gitu kan. Oke. Jadi kita bisa ngeliat keluar gitu loh. Nah, di samping asrama gue ini itu lapangan bola, Bang. Jadi kalau kita ngintip dari ventilasi itu kelihatan lapangan bola di bawahnya tuh. Nah, pas gue lagi tidur itu gue kira-kira jam 2 lah, jam 2:30 tuh gue lagi tidur bang ya, lagi merem gini. Cuman gue kayak ke bawah mimpi gitu loh. Di mimpi gue tuh kayak orang teriak, siap gerak. Gue mimpi gitu kan, langsung jangan di tempat, gerak gitu. Apaan ya? Gue menusin tuh, gue bangun. Pas gue sadar gue langsung duduk kan dari kasur. Tapi suara itu masih ada bang, samar-samar di kuping gue nih. Kayak orang teriak-teriak kayak gitu, karena ngasih komando gimana sih? Ya apaan ya dalam hati gue? Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba gue pengen aja bang nengok, ngintip ke ventilasi itu. Pas gue ngintip gini, gue liat kan lapangan bola kan. Gue liat lapangan bola, itu banyak orang lagi baris pakai baju paskibra. Jam 3 pagi. Pas gue ngintip kan, masa ada orang sih jam segini pakai baju paskibra gitu kan? Iya, nggak masuk logika sih. Nggak mungkin kan? Mungkin. Nggak mungkin lah, paskibra dari mana dalam hati gue? Nggak mungkin nih gitu. Nah, kebesokan paginya, gue nanya lah ke musrif gue. Musrif itu ibaratnya ustadz yang tinggal di asrama bareng kita. Oh, pengawas, kayak pengawas gitu ya? Kayak pengawas gitu. Jadi kan setiap asrama itu ada pembimbingnya sendiri kan. Nah, gue nanya lah ke musrif gue itu. Gue manggil ustadz kan. Ustadz, semalam kok saya ngeliat gitu, ada orang banyak di lapangan bola pakai baju paskibra. Emang ada acara apa, Ustadz? Gue bilang gitu kan. Nah, musrif gini cuman kayak nengok gini doang bang, kayak ngasih tanda gitu loh, dia agak ngerutin jidatnya gitu kan kayak. Nah pas gue baru sadar tuh, berarti emang mungkin udah ada cerita yang kayak gitu sebelumnya. Karena dia tanpa ngasih penjelasan apapun, dia cuman kok mungkin yang gue tangkap tuh gitu, iya kok anak ngeliat sih gitu loh. Nah udah kayak gitu, dia langsung ngalihin topik. Gitu gue nanya setelah pulang sekolah kan, kira-kira jam 2 siang lah, jam 2:30, 3 siang gitu. Gunanya itu, nah ustadz gue ini dia nggak ngasih penjelasan apapun, dia cuma bilang, udah kamu siap-siap ke masjid sholat asar, udah langsung. Gue suruh gitu, ya udah kan, karena gue juga masih kecil, itu sudah gue cuma ngikutin doang tuh. Ayo Ustadz, gue langsung ke kamar, gue di koko sarung, gue ke masjid. Nah, udah tuh bang, itu udah berlalu kan. Itu udah berlalu, gue udah mulai lupa sama cerita paskibra itu, pengalaman itu. Nah, singkat cerita, gue naik kelas nih. Gue naik kelas ke kelas 2 kan, kelas 2 MTS. Terus gue naik kelas, gue pindah asrama kan. Gue pindah asrama. Asrama itu ada di depan asrama yang lama gitu loh. Gue pindah asrama. Nah, kira-kira 2 bulan atau 3 bulan pertama lah gue naik ke kelas 2 itu. Karena gue kembar bang ya. Nah, adik juga di situ juga. Bareng, dua-duanya gue di situ, bareng situ. Gue sekelas sekamar lagi, gue udah nempel mulu dah itu udah dari kecil. Nah itu pas di kelas 2 itu kebetulannya adik gue ini lagi diare bang. Oke. Dia lagi diare kan. Udah 3 hari tuh, gue perhatiin dari kemarin, lu ngapain sih ke WC mulu? Tahu nih gue lagi sakit diare gitu kan, gue mau mandir mulu gitu. Nah pas di hari keberapa gitu kan, tengah malam dia minta bangunin gue tengah malam tuh, sekitar jam berapa ya, jam 1 lah, jam 1, belum terlalu malam sih, jam 1 lah dia minta bangunin gue gitu kan. Gue lagi tidur tuh, dia minta bangunin. Bang, kan manggil gue abang ya, bangun. Kenapa? Gue bilang, temenin gue yuk ke WC, gue mulus nih, dia bilang gitu.
Ya lah gue agak ngedumel kan, maksud gue udah ngantuk gitu. Makanya gue mikir, nah ada gue sendiri gitu. Ya udah cepetan gue bilang gitu. Udah dia langsung ambil ember, gayung, pakai anduk, dia lari ke WC. Gue susul kan, gue juga udah agak sempoyangan gitu bang jalan itu. Gue susul ke WC. Begitu dia masuk kamar mandi, dia baru nutup pintu. Nah gue senderan bang di depan kamar mandi itu, ya kan. Nah jadi tuh kamar mandinya itu dipisah bang antara shower buat orang mandi sama orang buat BAB. Oh, kakus sama buat mandinya dipisah. Dipisah, gitu. Yang shower ini ada 10 pintu. Yang buat kakus tadi juga ada 10 pintu. Jadi ada 20 kan. Nah, di tengah-tengah itu misalnya ini shower, ini tempat BAB kan. Nah, di tengah-tengah ini tangga. Tangga buat ke lantai 3. Gitu. Nah, pas adik gue ini masuk ke WC, gue diri di depannya nih. Gue senderan gini, Bang. Karena gue ngantuk kan. Gue gini doang nih senderan gini di tembok. Nah gue baru sekitar berapa detik lah gue baru sender gini, terus kayak ada orang suara buka keran bang, kenceng tuh. Gue bukan, gue langsung melek kan, gue langsung ngetok pintu adik gue tuh. Dek lu udah nyala air? Apaan, gue baru buka celana, dia bilang gitu. Nah gue agak bengong kan, gue agak apa sih kayak orang cengok gitu loh. Itu air dari mana lo mati gue ya? Karena suaranya juga dari kanan bang. Kan adik gue di depan nih kamar mandinya. Nah suara itu yang gue dengar dari kanan. Loh ini suara dari mana? Dalam hati gue kan. Dia tuh gue diem aja gitu kan. Gue masih senderan. Makin lama tuh suara keran itu makin kencang. Jadi kayak main saut-sautan bang. Pertama bukan itu kayak disambar gitu loh. Dus. Rame. Gue langsung melek kan. Yang tadi gue ngantuk gini gue langsung begini melek. Kata gue, anjir rame banget nih gitu kan. Nah, nggak lama kemudian tuh suara shower juga nyala. Kayak jam-jamnya Santi lagi mandi, gimana sih? Heboh gitu kan. Gue denger ada orang suara pakai gayung juga lagi ngebilas gitu, ber. Tapi di mata gue kosong. Nggak ada orang sama sekali. Nah, itu gue merinding di situ kan. Gue ketakutan tuh bang di situ. Akhirnya gue coba jalan pelan-pelan. Gue ngintip bang, setiap kamar mandi itu. Gue intipin atu-atu, ini kosong. Gue maju lagi, ini kosong. Sampai ke shower-shower gue intipin. Kosong semua kan. Tapi kok di kuping gue ini berisik bang. Berisik banget, kayak orang lagi mandi. Masih ada tuh bang? Masih ada. Gue itu kosong. Gue nekat tuh. Apa di lantai 3 ya, lantai 3. Gue naik ke atas. Gue naiknya juga tuh pelan-pelan bang. Bukan yang pengen buru-buru naik gitu loh. Gue pelan-pelan kan. Setiap anak tangga yang gue naikin tuh, gue masih tegesin suara itu. Gue naik pertama gini, makin kenceng, naik lagi, masih kenceng. Sampai ke atas, ke lantai 3, itu yang awalnya itu sepi. Pas gue udah di lantai 3, itu gue disambut lagi pakai suara keran itu. Ada orang buka keran lagi kan, dan sama kayak tadi, kayak main sambar-sambaran gitu bang. Ber, sampai semuanya itu kayak bunyi rame. Tiba-tiba tuh gue dengar suara orang ngambil air dari ember gitu loh, pakai gayung. Kan beda kan kayak gluk. Nah, gluk gitu-gitu kan. Gluk ber. Kata gue, ini suara dari mana gitu kan. Gue ngeliat setiap pintu itu gue buka, itu kosong. Gue ini kosong. Sampai ke shower juga kosong semua. Sampai itu bang, lantai kamar mandi itu gue colek gini, ini debu semua. Kering ya berarti? Kering. Ibarat itu nggak ada air yang netes satupun, kering banget itu. Tapi di kuping gue nih berisik banget bang, itu suara itu. Akhirnya nggak lama, karena gue takut kan, udah tuh gue langsung turun lagi ke bawah, ke lantai 2. Gue langsung gedor pintu adik gue, pintu kamar adik gue gedor kan, gue bilang, cepetan, gue udah ngantuk nih, gue bilang gitu. Gue nggak cerita bang sama dia, dan dia pun baru tahu sekarang. Pas setelah gue cerita itu kan, dia baru tahu sekarang. Pas dulu gue belum pernah cerita ke dia. Nah akhirnya pas gue turun, gue gedor pintu adik gue bilang, cepetan, gue udah ngantuk nih. Ya bentar lagi nih gue selesai, dia bilang. Nah nggak lama dia selesai kan, dia keluar, dia bawa ember sama gayung, dia langsung lari duluan bang ke kamar. Mungkin dia takut juga kali, ya kan? Gue udah tinggal tuh, dia lari duluan gitu kan. Nah akhirnya pas gue mau balik kamar juga, nah itu kan bang dari lantai asrama, kalau pengen masuk ke kamar mandi itu kan kayak ada lantai pembatas gitu loh. Oke. Ngerti kan? Belum kebayang sih. Belum kebayang. Ibaratnya gini,
Kalau dulu tuh asrama gue tuh lantainya warna coklat. Heeh. Nah, kamar mandi warna putih keramiknya. Oh, iya iya iya. Jadi pas pengen masuk tuh kayak ada pembatasnya dulu gitu loh. Oh iya iya, paham. Kayak gitu kan, kayak gitu. Ada berapa tangga kecil lah buat Oke, pembatas gitu. Nah, pas gue dari kamar mandi, pas gue pengen balik ke kamar, gue masih inget tuh. Pas begitu gue udah ngelewatin pembatas itu kan, ibaratnya kaki gue nih udah nginjak lantai asrama yang warna coklat. Cet, gue nggak bisa gerak. Baju gue ditarik. Tarik bang. Sumpah ditarik. Sampai lepas dari badan gini loh. Iya, sampai ke ngelekat gitu ya. Kerasa. Kalau orang ibaratnya mungkin kakinya kram kali ya, tetap ya mungkin nggak bisa gerak, cuma kan badan biasa aja kan. Ini gue enggak, gue ngerasa baju gue ditarik. Kayak ngelepas dari badan gini. Gue langsung panik kan. Ini apa nih? Siapa nih dalam hati gue kan? Nah, tadinya gue mau nengok bang. Gue mau nengok ke belakang. Cuman tuh gue inget pesen dari almarhumah nenek gue. Jadi dulu nenek gue tuh pernah bilang kan, waktu masih hidup sih, bilang katanya, kalau misalnya gitu, kamu tuh ngalamin nih tengah malam, entah ada yang manggil kamu dari belakang atau ada yang kayak narik kayak gitu gitu kan, kalau udah, tapi itu keadaannya udah nggak wajar, jangan pernah nengok. Oke. Itu malah lebih bahaya. Cuman nggak dijelasin bahayanya kenapa. Intinya jangan pernah nengok, udah baca doa aja lah, baca doa yang kamu bisa, udah fokus aja, jangan nengok ke belakang. Kadang kita kalau malam-malam nih kita lagi jalan gitu bang ya, di jalan yang sepi, mungkin ada juga kan yang kayak ada yang manggil nama kita gitu kan, kayak abang nih, Sonja gitu kan dari belakang, paling jam 2 malam. Nah yang kayak gitu kalau kata nenek gue, jangan nengok, udah lupain aja gitu loh, jangan dihirauin gitu. Nah gue tuh inget pesan nenek gue kayak gitu. Jadi pas gue tarik gini, gue tuh mau nengok gini bang, udah setengah gini muka gue nih, gue inget nenek gue tuh, gue nggak jadi. Udah tuh gue baca doa kan, gue dalam hati gue nih, ya Allah ini apaan di belakang gitu kan, yang nahan gue gitu loh. Itu kuat tuh. Kuat bang. Lo tau ini gak sih kayak film kartun Tom and Jerry? Iya. Yang si jarinya itu kan, tikusnya itu buntutnya diinjak tuh sama si Tom kan. Oh iya, lari di tempat ya, bisa. Si Tom tuh cuma kayak ngeledek doang gini loh, ekspresi Tom itu. Gue ngerasa kayak gitu, yang makhluk ini. Mungkin di belakang dia tuh kayak lagi iniin gue, ketawain gue gitu loh. Gue awalnya cuma kayak sadar doang kan, gue notice tuh, gue nggak bisa gerak nih gitu, ini apaan ya gitu. Makin lama gue coba jalan pelan gini, tetap nggak bisa gerak, gue gini doang di jalan, sampai gue sprint, gue lari tempat, nggak gerak sama sekali. Padahal gue ngeliat, mata gue ngeliat gini, kaki gue tuh lagi lari, kan nggak maju satu langkah pun. Mungkin kisaran berapa menit ya, 15 atau 20 menit gue ditahan. Adik lu udah di kamar. Adik gue udah pules. Adik gue udah pules. Akhirnya gue lari di tempat gitu kan, sekitar 15 menit tuh gue nggak bisa gerak. Itu gue udah baca doa semua yang gue bisa bang ya. Untuk anak umur 11 tahun lah waktu itu kan. Gue cuma baca doa ayat kursi, baca apa sih kayak trikul tuh, nggak trikul bang? Kayak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu-gitu loh. Nah kayak gitu, doa-doa kayak gitu kan. Sampai gue baca doa makan, percaya nggak lo? Saking paniknya gue, nggak ada yang ampuh tuh bang. Nggak ada yang ampuh. Pokoknya itu semua yang berbau kayak doa-doa gue baca dah, ibarat kata gitu. Itu nggak ada yang ampuh. Gue masih ditahan terus. Dan lo tau bang, kapan dia tuh ngelepas baju gue? Nah jadi tuh sosok itu bang, dia ngelepas gue itu waktu gue itu inget muka nyokap bang. Jadi tuh sekilas kan, muka nyokap tuh lewat dalam pikiran gue. Itu dia langsung otomatis dia ngelepas gue. Nah karena emang dari awal itu gue dalam keadaan lari kan, lari di tempat, jadi begitu dia lepas, gue lari kencang banget tuh. Iya. Nggak ke kontrol kan, gue hampir mau nabrak tembok juga sih waktu itu. Nah habis itu gue langsung masuk kamar, gue tidur, besok gue sakit 2 hari, gue meriang. Gue sakit 2 hari, dan gue itu setiap ngeliat kamar mandi, itu gue trauma. Di bagian gue tuh kayak ada sosok yang gede, kayak raksasa gitu, yang ngehadang di kamar mandi gitu loh. Di bayangan gue kayak gitu bang. Kayak dipalangin gitu ya? Kayak dipalangin gitu. Gue kalau kamar mandi tuh kayak, apa kayak gini ya bentuk yang ngerjain gue semalam gitu kan. Dan gue nggak berani ke kamar mandi. Jadi kalau gue lagi pengen kencing atau pengen BAB gitu, gue nggak pernah berani bang. Kecuali kalau nunggu apa sih kayak rombongan anak-anak gitu loh, teman-teman gue ke kamar mandi, itu gue baru ngikut. Entah mereka pengen kencing juga atau mungkin mau nyuci gitu kan, gue baru ngikut. Dan sampai kalau siang-siang nih, jam siang kayak gini kan, nah kalau gue habis mau ngencing itu gue selalu minta tungguin sama mereka.
Tungguin gue dong gitu. Nah temen gue ini kan karena emang nggak tahu kan, dia bilang, masa lo takut sih siang-siang kayak gini gitu, bilang gitu. Oh sampai siang juga abang takut juga? Takut bang. Wah. Takut sampai sedepresi itu gue. Karena tuh yang gangguin gue itu emang kontak fisik kan. Iya. Kalau cuman kayak ngeliat doang atau mungkin dengar suara tuh oke lah. Ini kontak fisik sama gue, baju gue ditarik gitu kan. Jadi gue mau udah takut itu. Gue sempat kayak orang-orang apa sih depresi gitu kan di pesantren itu. Akhirnya gue izin lah, gue minta pulang. Gue alasan sakit kan. Karena emang bukan alasan doang, beneran gue sakit bang. Panas gue tinggi abis itu. Setelah kejadian itu? Panas gue tinggi, muka gue pucat kayak merah-merah gitu kan, panas gue tinggi. Akhirnya musrif gue ini nelfon emak gue, Bu ini Fadil sakit gitu kan. Emak gue datang lah ke asrama. Pas dia pegang emang panas gue kan, langsung gue dibawa balik. Pas tanya kenapa kok kamu bisa sampai panas tinggi kayak gini gitu kan, gue bilangnya ya kecapean kali, gue bilang gitu. Padahal karena gue habis ngeliat itu semalam, kejadian itu. Nah gue kira-kira seminggu bang, gue seminggu di rumah kan, gue istirahat di rumah. Dan gue masih kepikiran tuh bang, sampai kamar mandi rumah gue takut. Pas gue pengen ke kamar mandi, ntar gue ditarik lagi nggak ya? Tapi bang, lu sempat cerita ke orang rumah juga? Enggak ada. Orang rumah nggak ada yang tahu. Gue cuma bilang capean kan, bangun dari pagi, dari jam 4 subuh kan, udah bangun, terus tidur juga malam jam 11 baru tidur, pagi bangun lagi kan, kayak gitu terus kegiatan itu. Capean kali, gue bilang gitu. Ya udah istirahat dulu di rumah gitu. Padahal karena gue ngalamin kejadian itu. Setelah gue mau ke kamar mandi rumah gue itu gue takut bang. Kayak gue lagi ngencing nih bang ya kamar mandi kan. Pas gue pengen keluar gue kayak kebayang itu loh. Iya. Gue ntar ketarik nggak ya? Kayak gitu-gitu. Kita gue ngalamin apa lagi nih gitu. Karena masih ke distract sama di pesantren gue itu. Okay. Sekitar seminggu lebih lah, hampir 2 mingguan gue udah merasa tenang gitu, udah merasa santai. Akhirnya udah gue balik lagi ke pondok. Nah singkat cerita nih, gue udah naik SMA nih bang. Kan gue 6 tahun di pondok tuh, dari SMP sampai SMA. Nah tadi kan kelas 2 kan, waktu gue kelas 2 MTS. Nah ini singkat cerita, gue udah naik ke SMA, kira-kira kelas 1 lah, kelas 1 SMA semester 2, gue masih inget nih. Kelas 1 SMA semester 2, ini gue ngalamin lagi nih bang kejadian nih. Itu gue sempat dihukum sama senior gue. Jadi tuh kalau kan emang ketat bang ya, di pesantren tuh emang disiplin banget, kayak sholat tuh harus wajib ke masjid, ya tuh nggak boleh telat. Jadi patokannya itu suara azan. Kalau misalnya di masjid udah azan tapi kita masih di asrama, itu pasti bakal dihukum. Nah gitu. Jadi pas begitu azan semua tuh harus di masjid semua gitu loh. Nah ini gue pernah waktu sholat maghrib nggak salah, maghrib apa isya, maghrib nggak salah. Nah ini kan gue sore habis main bola nih bang, sorenya nih habis main bola. Nah gue tuh ketelatan mandinya nih, udah mepet sama maghrib. Gue mandi, pas lagi mandi, set azan maghrib kan. Gue udah feeling sih, ya gue kena nih dalam hati gue nih. Karena benar, gue udah siap-siap gue ke masjid, karena gue telat gue dihukum. Gue dihukum sama adalah bagian keamanan namanya kan di sana itu pesantren. Bagian keamanan gue dihukum, tanya kamu kenapa telat? Ya kak tadi saya habis main bola sorenya kan, terus mandinya telat. Udah diri di lapangan, gue suruh diri di lapangan tuh sampai malam bang. Tapi kira-kira jam berapa ya? Pokoknya sampai kadang kan namanya senior kan maunya dia tuh. Dia ngukum sekaligus ngerjain kita kan. Gue di lapangan tuh dibiarin gitu. Sampai gue tanya, sampai kapan kak gitu. Udah diri aja di lapangan gitu. Entar sampai saya udah baik lagi baru boleh balik ke kamar gitu kan. Pas gue diri di lapangan, terus sampai tengah malam sekitar jam 1 sampai jam 2 lah gitu bang ya. Sekitar jam itu. Pokoknya udah malam. Nah pas gue lagi diri di lapangan gitu, gue sendirian tuh bang di lapangan. Nah tiba-tiba tuh yang sosok kepala buntung tadi, yang temen gue ngeliat, itu muncul bang. Muncul itu lagi berdiri di lapangan, tapi pas waktu udah lagi sepi banget. Karena kan begitu jam 9 jam 10 kan masih rame tuh orang bolak-balik kan di pesantren. Begitu jam 11 jam 12 udah pada tidur tuh pelan-pelan udah mulai sepi. Nah dia muncul bang, tiba-tiba dia melayang di atas kepala gua gini, muterin gua di sini sambil ngetawain gua bang. Mungkin itu ngerep ke gua gini kayak gitu. Sambil nyengir ke lu? Sambil nyengir ke gua. Kepala buntung yang diceritain temen gua tadi. Jaraknya berapa jauh sama lu? Segimana ya, berapa jengkal ya? Nggak terlalu jauh sih bang, segini lah. Kira-kira lah, segini. Dia muter-muterin dari kepala gua. Dan gua kaget kan,
ini apa namanya gini, gue udah kayak mau pingsan di situ bang. Dan yang bikin gue itu ingat karena ciri-cirinya itu mirip banget sama sosok yang diceritain teman gue tadi. Oke. Yang cuma kepala doang, rambutnya segini, terus ada poninya. Satu ciri khas yang bikin gue ingat adalah senyumnya dia itu kayak Joker. Senyum Menyeringai gitu panjang gitu. Dan berarti gue, apa ini sosok yang dilihat teman gue kemarin nih? Akhirnya gue nggak lama tuh entah gimana ceritanya bang, gue nggak sadar, akhirnya gue ketiduran di lapangan. Pingsan di lapangan. Pagi-pagi gue dibangunin. Kok kamu bisa ada di sini gitu kan? Nah bagian keamanan tadi yang menghukum gue, tuh dia pun juga, kamu tuh semua udah saya bangunin, apa nggak bangun-bangun kayak gitu loh. Gue bilang, ya kak, kayaknya udah ngantuk banget semalam tuh, akhirnya nggak ini kan, nggak bangun, gue bilang gitu. Padahal gue ngeliat sosok kepala tadi bang, kepala buntung tadi yang muntah-muntah tadi. Nah pas setelah itu semua udah lewat gitu kan, akhirnya gue baru ngerti maksudnya apa ini balasan buat gue yang udah apa sih ngeremehin mereka lah gitu kan. Jadi dari awal gue masuk pesantren kan banyak cerita horor kayak gitu, gue tuh nggak pernah menghiraukan, gue anggap ya itu cuma ngibul aja gitu loh. Itu mereka cuma pengen cari sensasi lah, mungkin supaya lebih dikenal apa segala macem kan gitu. Dan ternyata gue ngalamin sendiri semua kejadian itu. Luar biasa ya guys ya. Gue nggak kebayang kalau sampai gue bisa ketemu sama sosok kepala buntung gitu malam-malam, gue nggak bisa kebayang. Tapi tetap di sini karena kita masih punya pertanyaan untuk Mas Fadil. Untuk kalian yang ingin menjadi narasumber dan ingin membagikan cerita kalian, kalian bisa mengirimkan cerita kalian dengan klik link yang ada di Instagram kita di Batas Gaib Official. Kalian hanya perlu mengetik, Min, mau membagikan cerita dong? Itu, gue mau nanya beberapa pertanyaan nih Mas Fadil. Oke. Selama lu di pesantren itu berarti lu selama 6 tahun ya? 6 tahun. Itu sosok apa aja yang sebenarnya lu temuin Mas? Mungkin kalau pengalaman gue pribadi tadi aja bang ya. Yang pertama Anto Paskibra, kedua gue ditarik, itu yang paling jelas sih karena dia kontak fisik kan. Iya. Yang ketiga sama yang kepala buntung tadi. Nah cuman nih gue dapat juga cerita dari beberapa temen gue lah yang lain gitu. Yang pertama senior gue ini pernah dia lagi BAB kan ceritanya nih. Nah ini nggak tahu ya bener apa enggak, soalnya agak konyol sih bang. Jadi itu lagi BAB, tiba-tiba dia bilang dari dalam klosetnya itu muncul tangan dan dia nyolek senior gue. Itu kan pertama geli ya kan, itu nggak kebayang lah lagi BAB dicolek, apaan yang dicolek nggak tahu deh tuh kan, nggak tahu. Tapi dia ngerasa. Karena kan kita bisa bedain lah antara percikan air gitu kan sama jari yang nyolek, pasti kan beda. Betul. Dan dia ngerasa benar-benar kayak jari yang nyolek gua, dia bilang. Kayak tangan colek tek gitu loh. Colek gitu. Dan dia langsung bangun kan? Iya. Langsung bangun, katanya sih dia bilang pasti bangun dia tuh belum apa ya bahasanya yang enak, belum bersih-bersih lah. Gua bilang. Gua jadi bayangin. Ya dia belum bersih-bersih kan, dia langsung keluar kamar mandi, anjir. Lu bayangin aja gimana dia keluar gitu. Karena dia benar-benar ngerasa tuh ada nyolek gitu loh. Dan itu bukan kayak percikan air atau apa, bukan. Benar-benar tuh kayak tangan sih bang, dia nyolek gitu. Itu pertama senior gua. Terus yang kedua, gue dapat cerita dari santri putri. Jadi itu ada santri putri, dia tuh lagi di asrama kan, malam jam berapa ya, bukan tengah malam sih, masih jam 9-an lah, 9-10 masih sore gitu kan, jam segitu. Dia tuh lagi di kamar sendirian. Nah tiba-tiba tuh kamarnya dia itu kan dia tutup nih bang, dia tutup, dia kunci. Terus ada yang apa namanya, ketok-ketok pintu kamarnya tuh. Oke. Dan dia bilang posisinya itu dia lagi sendirian di kamar gitu, santri putri ini. Ada ngetok itu, tok gitu, gue nggak yang nakutin bang, kayak biasa aja, tok gitu. Dan dia dengan santainya, mungkin dia lagi beresin lemarinya kali atau beresin kasur gitu kan, dengan santai dia bilang siapa gitu kan, sebelah, yang ngomong suara cewek nih. Oh iya gitu, diketok lagi, tok,
iya siapa? Sebelah, masuk aja gitu kan. Kan dia kira temannya sendiri kan, kamar sebelah gitu loh. Terus sama dia nggak dihirauin, maksudnya kan ya kamu teman masuk aja gitu kan. Namanya kita di pesantren bareng-bareng masuk aja gitu loh. Tapi sama dia pun nggak dihirauin gitu loh. Sampai 3 kali diketok lagi. Tok tok tok. Siapa sih? Sebelah. Pas dibuka cewek sebelah doang. Epic. Itu sih Bener kan? Itu nggak gila. bohong. Sebelah pas dibuka cewek sebelah doang. Dia langsung jatuh pingsan Tapi itu di asrama cewek ya ceritanya. sama cewek. Jadi nggak ada di asrama cowok ya. Nggak ada. Kalau yang sebelah itu cuma di cewek doang. Sama ini sih Mas. Itu kan lu kan di asrama cowok kan tinggalnya kan. Iya. Tapi hantu yang menghantui di daerah asrama cowok itu kan cewek ya. Itu kayak gimana historinya tuh Mas? Untuk historinya nggak tahu sih bang ya. Dulunya itu mungkin tempat itu, maksudnya pondok gue itu bekas apa, gue kurang tahu sih. Karena kan gue juga di sana kan cuman belajar doang, jadi kayak nggak nanya sejarahnya gitu. Cuma kan maksud gue, kayaknya itu emang udah lama sih bang. Mungkin dia emang penunggu tetap lah. Oke. Gitu. Mungkin sebelum sebelum adanya pondok itu. Karena pernah juga gue dengar ceritanya. Jadi perintis pondok gue ini, maksudnya pendiri yang awal-awal banget deh, yang pertama kali, mungkin waktu peletakan batu pertama kali, katanya konon beliau ini dulu pernah juga ngebantu buat kemerdekaan. Oh, sih. Zaman penjajahan. Ya mungkin di tanah yang sekarang jadi pondok gue ini, mungkin dulunya ada tempat atau ya tragedi apalah yang gue juga nggak tahu gitu. Bisa jadi. Mungkin yang ada campur tangannya atau ada hubungannya dengan masa penjajahan itu. Gitu. Tapi itu gue nggak bisa ngebayangin sih kalau ada cewek di atas beton kamar mandi gitu ya. Parah sih nyengir ngeliatin lu lagi. Parah. Tapi lu nggak pernah ngerasain itu untungnya ya. Enggak. Nah kira-kira yang narik lo itu sosok yang sama nggak sih kira-kira? Kalau menurut gue sih Karena itu masih daerah dia berkeliaran kan di kamar mandi itu. Masih. Cuma kalau menurut gue kayaknya beda sih bang. Beda karena yang itu kan cewek cuma kepala doang. Ada pakai gigi. Oh itu kuat banget dong narik baju jadi ya, bisa jadi sih. Tapi kalau feeling gue kayaknya bukan sih bang. Bukan ya? Kayaknya bukan. Mungkin tuh feeling gue tuh yang bisa gue ngerasain ya. Kayak itu yang gue ngerasain tuh feeling gue kayak itu sosoknya gede. Gede ya karena kuat ya. Karena kuat tarikannya. Sampai gue lari kencang pun gue nggak bisa. Nggak kelepas. Luar biasa tuh guys. Kira-kira gimana guys menurut kalian guys cerita dari Mas Fadil ini guys, menarik nggak? Ya, tapi dengan ini bang, yang maksudnya dengan gue cerita gini bukan berarti takut masuk pesantren, jangan. Jangan, karena kan namanya pesantren kan tujuan itu kan bagus kan. Betul. Kita untuk ya belajar agama segala macam itu kan bagus. Mungkin emang adanya itu ya kebetulan aja gitu loh. Karena gue takutnya setelah gue ceritain akhirnya tuh kan lo jangan pesantren deh gitu kan. Jangan jadikan ini sebagai acuan bahwa di pesantren itu serem ya, karena tujuan kalian menimba ilmu di pesantren kan untuk menimba ilmu agama kalian beserta ilmu materi pelajaran lainnya, betul ya Mas ya? Betul banget gitu. Okay. Kalau emang kejadian kayak gitu kan ya anggap aja nanti akan jadi kenangan kok. Benar, gitu. benar. Jadi Jadi pengalaman cerita lucu, menarik ya? iya. Gitu. Oke, gimana guys menurut kalian kira-kira guys cerita dari Mas Fadil ini guys ketika zaman di pesantren? Kalau kalian punya pertanyaan yang relate, kalian bisa langsung tanya ke Mas Fadil langsung. Di IG-nya tuh di mana Mas? Di Ahmad Fadil. Ahmad Fadil. Oh ya, by the way guys, Mas Fadil ini YouTuber juga guys. YouTube-nya itu namanya Dering Malam. Kalian bisa cek ini nih, ada di bawah ya. Nah, Mas Fadil, boleh dong ceritain sedikit nih channelnya ini menceritakan soal apa nih? Dering Malam podcast horor juga bang. Podcast horor juga. Podcast horor juga. Kita juga, tapi kita masih baru nih. Sama lah. Masih kayak laman abang deh. Kita baru 2 bulan bang. 2 bulan ya. 2 bulan. Dia itu emang podcast antara host dan narasumber bercerita Ya, gitu. betul sama. Persis gitu. kayak gini lah kurang Persis lebih sama. ya. Cuman kalau kita ya alhamdulillah sekarang udah mulai berjalan ya bang ya. Kita ada program namanya Tanpa Raga bang. Kenapa tuh Tanpa Raga? Program Tanpa Raga tuh storytelling sih. Oh, I jadi see. kan kadang kita kalau ngundang narasumber nih, boleh dong gue mau cerita di mana studinya. Kan gue di Depok nih. Depok Baru jauh banget kayak gitu kan, kejauhan gitu kan. Atau juga gue mau cerita cuman gue kerja mulu nih gitu kan, nggak ada waktu. Kan kalau weekend nggak bisa, ya nggak bisa, gue ngurus anak lah segala macem kalau weekend kan. Terus gimana dong? Yaudah nih cerita lo mana deh gitu. Akhirnya pertama tuh gue tampung dulu bang cerita dia tuh. Kayak gue bilang ke teman gue kan, kita cerita banyak nih, cuman narasumbernya nggak bisa datang.
Dari situlah akhirnya kita kepikiran buat storytelling. Oke, itu juga berfungsi juga untuk teman-teman yang malu di depan kamera ya guys ya. Kalian kalau punya cerita bisa langsung ke Deling Malam nih, langsung aja. Berarti kirim email aja tuh ya Mas Fadil. Boleh ya? kirim email. Kirim email pakai apa subjeknya tuh berarti kirim cerita gitu. Kirim cerita aja. Tuh DM ke Instagram juga bisa. Cuma kalau kalian mau jadi narasumber bisa langsung ke Deling Malam juga, atau mau kirim cerita bisa langsung ke Deling Malam juga tuh ya guys. Nanti kita tampilin di bawah link dari YouTube channelnya juga sama Instagram dari Mas Fadilnya juga. Nah, untuk teman-teman sekalian, makasih banyak udah hadir di sini dan tontonin videonya sampai habis. Makasih banyak juga untuk Mas Fadil, luar biasa ya Mas ya udah hadir di sini. Ntar insya Allah kita main juga ke sana. Amin, ditunggu Bang. Dan untuk kalian yang tertarik menanti kisah horor kita berikutnya, nantikan kami di tiap hari Rabu dan Jumat pukul 20 atau pukul 8 malam. Dan juga untuk teman-teman yang tertarik untuk menjadi narasumber, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi kita maupun link Instagram kita, atau mau langsung aja gampangnya langsung ke IG gue di Sonjau Seme. Saya Bagus Sonja, mohon pamit undur diri dan sampai ketemu di batas dimensi mereka lain hari karena kita hidup pendampingan dengan mereka.